Innal qabra manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jadi ada dunia, ada akhirat. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ada kematian setelah kehidupan, ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Maka hidup itu dua kali, mati satu kali. Ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan semu di dunia. Maka marhalah atau fase perjalanan manusia itu masih panjang, tidak hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Dan itulah kehidupan yang abadi, yang kekal, tidak ada batasnya. Kalau kehidupan di dunia ada batasnya, antara 70-80 tahun, 60-70 tahun. Ya. Selama apapun kehidupan seseorang di dunia, dunia ini ada umurnya, dunia ini ada batasnya. Bahkan umur dunia sekarang ini dikatakan sudah ajus, sudah nenek-nenek, hampir mau mau terbenam. Dunianya mau terbenam, hampir mau terbenam, mau habis, mau kiamat. Jadi umur dunia itu sebelum masa Nabi Ibrahim itu dikatakan dunia masih muda. Itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tengah-tengah. Setelah masa Nabi Ibrahim itu dunia sudah mulai tua. Nah, di zaman baginda Nabi besar Muhammad, di malam Mi'raj, Nabi diperlihatkan dunia ala suratil ajuz, dengan bentuk dan rupa seorang perempuan nenek-nenek tua. Ketika ditanya, aku adalah dunia. Jadi dunia di zaman baginda Nabi besar Muhammad 1400 tahun lebih, itu umurnya sudah tua, sudah nenek-nenek. Artinya sudah hampir habis, sudah hampir menuju fase kehidupan akhirat. Nah, al-qabr, kubur, alam barzakh itu awalu manazilil akhirah. Di akhirat itu ada beberapa fase, ada beberapa marhalah. Masuk ke alam kubur itu awwalu manazilil akhirah, pertama tempat manusia di akhirat, fase pertama di akhirat itu kubur. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sebagaimana fase pertama kehidupan dunia dimulai ketika manusia itu lahir dari rahim seorang ibu, lahir ke dunia, itulah fase kehidupan pertama. Menjadi seorang bayi, lalu kemudian semakin besar dewasa, semakin tua, ketika meninggal dunia masuk ke alam kubur, itulah dimulai fase pertama kehidupan di akhirat. Setelah itu ada fase bagaimana dia dibangkitkan dari alam kubur, lalu kemudian digiring menuju alam mahsyar. Di mahsyar ada hisab, ada mizan, amalnya ditimbang, lalu kemudian menuju jembatan mizan. Di bawah ada neraka, yang selamat dia akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itulah puncak dari fase perjalanan manusia di akhirat. Jadi masih panjang, fasenya masih panjang. Dari pertama alam arwah pindah ke alam rahim,
baru kemudian pindah ke alam yang ketiga, alam dunia. Kita sekarang berada di alam yang ketiga, alam dunia, menuju alam yang keempat, yaitu alam barzakh. Dari barzakh ada yaumal ba'ats, hari di mana dibangkitkan, manusia dibangkitkan. Lalu kemudian hasyar, lalu dikumpulkan di mauqif mahsyar. Nah, berita-berita keadaan di akhirat atau fase-fase ini kita harus yakini, kita harus imani, karena berita-berita gaib ini langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fase kehidupan pertama di akhirat dimulai dari kubur. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Jadi kubur ini adalah miniatur sorga dan neraka. Kubur itu miniatur dari gambaran sorga dan neraka. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, maka dia mendapatkan sorga kecil di kuburnya. Kalau dia mendapatkan siksa, jadi di kubur itu ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan dua malaikat mungkar dan malaikat nakir. Adzabil qabr, siksa kubur, dikatakan itu berupa kuburan yang sempit, lalu kemudian gelap, dan masuknya 99 ular yang berbisa, dan beberapa siksa yang ada di alam kubur. Itu miniatur neraka. Orang yang enggak selamat, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, karena kubur itu gambaran kecil dari sorga dan neraka. Orang yang masuk ke dalam kubur, dia mendapati nikmat, kuburannya diluaskan, dilebarkan, diterangkan oleh Allah, lalu kemudian ada jendela yang langsung pandangannya ke sorga, ya, tenang, tidur dalam keadaan tenang dan nyaman. Naja, dia selamat di dalam kuburnya. Fama ba'dahu aisaru minhu, karena kubur itu adalah miniatur sorga dan neraka. Orang yang mendapati sorga di kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya, fase setelahnya dia akan mudah. Ketika dibangkitkan, bangkit dalam keadaan mudah, digiring dalam keadaan mudah, di mahsyar ketika ditimbang, dihisap amalnya, dia akan mudah, tidak akan kepanasan, ya. Semakin mudah hingga pada juga ketika berada di jembatan Siratal Mustaqim, dia akan melewati dengan cepat sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan adalah keadaan di dalam kuburnya. Kalau di dalam kuburnya naja, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan semakin naja, semakin selamat, semakin mudah, semakin gampang. Sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, jika keadaan seseorang di kuburnya lam yanju, enggak selamat, enggak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir ketika ditanya man rabbukah, dia enggak bisa jawab. Man nabiyukah, dia enggak bisa jawab. Kenapa enggak bisa jawab? Karena amalnya. Yang enggak bisa jawab itu satu orang kafir. Jelas dipastikan enggak bisa jawab. Walaupun sudah menghafal jawaban dari pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir ketika di dunia, dipastikan kalau meninggal dalam keadaan kafir, pasti tidak akan mampu menjawab pertanyaan dua malaikat mungkar dan malaikat nakir. Atau yang kedua, orang munafik. Nah ini yang tidak akan lulus dari pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir atau fitnatul qabr. Satu orang kafir, yang kedua orang munafik. Munafik itu kafir, sejatinya kafir, cuman dia berpura-pura mukmin, berpura-pura muslim. Yang ketiga usatil mukminin. Usatil mukminin dia punya iman, cuman dia durhaka, bermaksiat kepada Allah. Nah, ini bisa menjawab. Yang ini bisa menjawab karena dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kelompok. Pertama kufar, yang kedua munafik. Dua kelompok ini enggak akan bisa menjawab. Kalau enggak bisa menjawab, disiksa.
Kalau nggak selamat, fama ba'dahu asyad, fase setelahnya akan semakin berat hingga pada akhirnya wal iyadzubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, usatil mukminin. Orang-orang mukmin yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah. Masih ada secercah iman di dalam hatinya, maka dipastikan dia akan mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Setelah lulus dari fitnah soal malakain, dia akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Kuburannya diluaskan oleh Allah, dilebarkan oleh Allah, diberikan cahaya, kuburannya nggak gelap, lalu kemudian dia tidur dalam keadaan nyaman dan tenang. Sehingga ketika waktu dibangkitkan dari alam kubur, dia bangkit dalam keadaan tenang. Juga ketika digiring dalam keadaan selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kemungkinan dia masuk ke dalam neraka kalau usad. Kalau orang-orang mukmin yang durhaka, yang maksiat, ada kemungkinan dia masuk ke dalam neraka dulu, dibersihkan dosa-dosanya, lalu kemudian dia dikeluarkan dan masuk ke dalam surga Allah. Jika tidak mendapatkan ampunan dan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad, boleh jadi dia nggak mampir ke neraka, langsung ke surga. Jadi syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad itu satu membuat orang yang mestinya mampir ke neraka langsung masuk ke surga. Atau takhfiful azab, meringankan siksa orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka. Jadi diringankan, mestinya nggak keluar, dikeluarkan. Jadi mungkin sebentar, mampir sebentar ke neraka, lalu kemudian dikeluarkan. Bisyafaatin Nabi, berkat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka yang menentukan fase setelahnya di akhirat adalah al-qabr, karena al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nah, yang menentukan keadaan kita di alam kubur adalah keadaan kita di alam dunia. Ya. Jadi saling berkait. Saling berkait. Yang menentukan di alam yang menentukan surga dan neraka seseorang adalah keadaan di alam kuburnya. Fa in naja fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Tapi yang menentukan keadaan seseorang di alam kubur adalah keadaannya di alam dunia. Kalau di alam dunia dia ahli ibadah, saleh, ya, banyak melakukan amal baik, maka dipastikan keadaannya di alam kubur akan selamat. Fa in naja, kalau selamat, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan semakin mudah hingga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mompong ki badanang tunya ki odi paan di amal bagus makle menentukan keadaan ku aku nang kuburan bagus. Mon oding orang nang tunya tak bagus, tak bajeng, tak andi amal bagus, tak kenal dak ke pangeran nang tunya, dipastikan di alam kubur nggak akan baik. Kuburnya bakal sempit, gelap. Mon gelap nang kuburan ya, fama ba'dahu asyad. Tak bisa boleh atau padahal tak bisa. Mau nambah amal udah nggak bisa. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluh, seluruh amalnya akan terputus kecuali apa? Mendapatkan amal jariyah atau ilmu-ilmu yang manfaat, ada transferan kebaikan dan pahala dari amalnya selama hidup di dunia. Tapi pokok dari amalnya dia nggak bisa nambah, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa tapi dalam rangka litana'um. Jadi orang-orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh, mereka tetap bisa melakukan ibadah, sholat,
Nabi Musa tatkala dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad pada malam Mi'raj, wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Nabi Musa itu dalam keadaan sedang melakukan salat. Tapi bukan litaklif, bukan karena mengikuti perintah, enggak ada kewajiban salat. Setelah meninggal dunia enggak ada kewajiban salat. Tapi tetap orang yang meninggal dunia di alam barzakh itu tetap melakukan ibadah dalam rangka litana'um. Untuk apa? Untuk merasakan kenikmatan ibadah, bukan dalam rangka mengikuti perintah atau kewajiban ibadah. Enggak ada kewajiban. Kewajiban taklif itu adalah ketika hidup di dunia. Nah, itu yang berdampak baik atau buruk kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Wallahu a'lam.